Shalom, selamat pagi, Papa Mama, saudara-saudari, adik-adik terkasih. Selamat bertemu kembali di dalam kebaktian Minggu 26 April 2020 di YouTube channel GKS Manubara. Shalom, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Bersyukur kepada Tuhan untuk kasih Tuhan yang menyertai dan memelihara kita sepanjang kehidupan kita. Lebih khususnya hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Marilah kita mengawali ibadah saat ini. Kita akan menaikkan puji-pujian kepada Tuhan. Kita menyanyi Kidung Jemaat 4, bait 1 dan 2. Hai mari sembah. Bapak Ibu, saudara-saudari jemaat Tuhan yang terkasih, kita bersama-sama akan membaca secara litani pengharapan kita secara berbalas-balasan Mazmur 116 ayat 1 sampai ayat yang keempat dan ayat 8 hingga ayat yang ke-9. Saya membaca setiap ayat yang ganjil, Bapak Ibu membaca setiap ayat yang genap. Kita mulai. Aku mengasihi Tuhan, sebab Ia mendengarkan suaraku dan permohonanku. Tali-tali maut telah meliliti aku, dan kegentaran terhadap dunia orang mati menimpa aku. Aku mengalami kesesakan dan kedukaan. Ya, Engkau telah meluputkan aku daripada maut, dan mataku daripada air mata, dan kakiku daripada tersandung. Aku boleh berjalan di hadapan Tuhan, di negeri orang-orang hidup. Demikianlah litani pengharapan kita. Kita masuk dalam saat teduh, foto, dan salam. Marilah kita berdoa. Pertolongan bagi kita kiranya ada di dalam kebaktian hari ini. Kiranya Allah yang menjadikan langit dan bumi serta segala isinya, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya dan tidak pernah meninggalkan karya tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan Roh Kudus, menyertai kita sekalian dari saat ini kekal selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari jemaat Tuhan, mari kita memuji Tuhan. Kidung Jemaat 7, bait 1. Ya Tuhan, kami puji nama-Mu besar.
Jemaat terkasih, dalam ibadah kita saat ini, firman Tuhan yang menjadi nats pembimbing terambil di dalam 1 Tesalonika pasal 3 ayat 9, ayat 11 hingga ayat yang ke-13. 1 Tesalonika pasal 3 ayat 9, ayat 11 hingga ayat yang ke-13. Beginilah bunyi firman Tuhan. Sebab ucapan syukur apakah yang dapat kami persembahkan kepada Allah atas segala sukacita yang kami peroleh karena kamu di hadapan Allah kita? Kiranya Dia, Allah dan Bapa kita dan Yesus Tuhan kita, membukakan kami jalan kepadamu. Dan kiranya Tuhan menjadikan kamu bertambah-tambah dan berkelimpahan dalam kasih seorang terhadap yang lain, dan terhadap semua orang, sama seperti kami juga mengasihi kamu. Kiranya Dia menguatkan hatimu, supaya tak bercacat dan kudus di hadapan Allah dan Bapa kita pada waktu kedatangan Yesus Tuhan kita dengan semua orang kudusnya. Amin. Untuk nats pembimbing, mari kita meresponinya dengan kita menyanyikan Kidung Jemaat 178 bait 1 dan baitnya yang kedua. Karena kasihnya padaku. Jemaat terkasih, kita akan membaca dan merenungkan firman-Nya. Karena itu, marilah kita bersatu hati di dalam doa memohon pertolongan Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Bapa kami bersyukur kepada Engkau atas kasih setia-Mu. Saat ini, di dalam kelemahan kerapuhan hati kami, dalam menghadapi berbagai peristiwa hidup, kami sungguh membutuhkan firman-Mu yang menyegarkan jiwa kami, yang menghibur
dan menopang kami untuk tetap meyakini kuasa kebangkitan Kristus. Bersabdalah bagi kami, karuniakan kepada kami Roh Kudus, agar kami mengerti dan juga melakukan firman dalam hidup kami. Amin. Jemaat terkasih, firman Tuhan terambil dalam kitab 1 Petrus pasal 1 ayat 17 sampai ayat yang ke-23. 1 Petrus 1 ayat 17 hingga ayat yang ke-23. Beginilah bunyi firman Tuhan. Kekudusan dan kasih persaudaraan. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tetapi karena kamu baru menyatakan dirinya pada zaman akhir. Oleh Dialah kamu percaya kepada Allah yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati dan yang telah memuliakannya, sehingga imanmu dan pengharapanmu tertuju kepada Allah. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hati. Karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Amin. Berbahagialah kita semua, umat kepunyaan Tuhan, yang mencintai firman-Nya, tidak hanya mendengar, tetapi juga mau melakukan dalam kehidupan kita hari demi hari. Tuhan menolong kita. Jemaat terkasih, tema perenungan kita di minggu ini, mensyukuri hidup baru dari Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, bagaimanakah perasaan kita jikalau kita melakukan kesalahan yang besar, yang sesungguhnya itu tidak dapat dimaafkan hanya dengan perkataan kita? Tetapi ada seseorang yang telah disakiti, ia mau memaafkan kita tanpa menerima janji atau melihat terlebih dahulu buah pertobatan kita. Saya percaya, saya, Bapak Ibu sekalian, pasti akan berbahagia jikalau ada orang yang mau mengampuni kita. Mari kita balik pertanyaan ini. Bagaimana kalau kita yang mengampuni orang lain? Kalau kita sebagai orang tua mau mengampuni kesalahan anak-anak kita tanpa persyaratan, tanpa kriteria, saya percaya kita semua pasti akan jadi berkat bagi orang lain. Nah, kekasih Tuhan, kalau ada seseorang yang mau mengampuni kita untuk pelanggaran, untuk kesalahan yang sudah dilakukan berkali-kali, dan itu menimbulkan perasaan sukacita dan damai di hati, maka pertanyaannya, bagaimanakah jika kesalahan, hutang dosa yang kita perbuat itu diampuni oleh Allah melalui Kristus Yesus? Bagaimanakah perasaan saya, Bapak, Ibu, saudara-saudari? Sesungguhnya kekasih Tuhan, dosa yang kita perbuat itu bukanlah hanya satu perkara, tetapi dosa yang kita lakukan kepada Allah tentunya tidak dapat dihitung dengan jari.
Sebagai manusia yang lemah dan terbatas, ada begitu banyak perkataan dan perbuatan, pikiran, perasaan kita yang mungkin tidak berkenan dan itu menyakiti hati Tuhan. Dan kita juga meyakini, menyadari dengan sungguh kita tidak bisa menyelamatkan diri kita. Kita tidak punya kekuatan untuk membebaskan diri kita dari hukum dosa, yaitu maut. Dan bagaimanakah perasaan kita ketika firman Tuhan katakan Yesus adalah anugerah Allah untuk membebaskan dan menyelamatkan kita dari hutang dosa. Tanpa Allah menuntut sebuah pertobatan sebagai pintu keselamatan itu. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, Petrus mengatakan dengan tegas bahwa sesungguhnya manusia itu tidak memiliki kekuatan apapun untuk menyelamatkan dirinya dari maut akibat dosa. Karena Allah itu maha kuasa, maha kudus. Ia sempurna dan tidak dapat ditandingi. Kristus itu adalah anugerah Allah yang mulia dan agung. Dia sudah ditetapkan sebelum dunia itu dijadikan. Dan ini menunjukkan karya keselamatan itu telah direncanakan dan dilakukan sendiri oleh Allah tanpa keterlibatan manusia sedikit pun. Sebagai manusia yang berdosa hanya bisa menerimanya, tetapi harus dengan sikap yang benar. Bapak, Ibu, saudara-saudari, pertanyaannya, mengapa hal itu harus dilakukan oleh Allah? Mengapa Allah harus mengampuni, menyelamatkan kita dan menjadikan kita pribadi yang baru melalui jalan salib? Mengapa Kristus harus berkorban untuk memberikan kita hidup baru? Bukankah Allah itu Allah yang maha kuasa? Tidak bisakah Allah mempermudah jalan salib itu untuk memberikan hidup baru kepada kita? Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, sebagaimana seorang ibu ketika ia mau melahirkan harus ditandai dengan kontraksi yang menyakitkan pada tubuh ibu itu sehingga anak itu bisa dilahirkan. Begitu juga dalam karya keselamatan Allah, hidup baru yang diberikan kepada umat terlebih dahulu diawali dengan penderitaan, pengorbanan Kristus, kematian dan kebangkitan Kristus yang mulia. Jemaat terkasih, untuk apakah semua itu? Apa maksudnya? Hidup baru itu adalah anugerah yang Tuhan berikan kepada setiap orang yang percaya kepada Kristus. Lalu apa yang harus dilakukan kalau kita menerima hidup baru? Hal pertama, kata firman Tuhan di dalam ayat 21. Maksud Tuhan, tujuan Tuhan yang pertama, agar iman dan pengharapan kita teguh hanya kepada Allah. Dengan memaknai pengorbanan Kristus, kita harus menjadi pribadi yang rendah hati dan meyakini kuasanya. Menyadari sungguh bahwa kita ini lemah dan terbatas dan kita membutuhkan Kristus dalam hidup ini. Dan itulah pengakuan iman kita kepada Kristus. Dan yang kedua, kalau kita berkata kita memiliki iman dan pengharapan teguh pada Kristus, akan diwujudkan melalui perbuatan kita. Kekudusan hidup pada ayat 22 hingga ayat yang ke-23. Hidup yang kudus, menyucikan diri, bukan hanya sebatas kita beribadah di sebuah gedung ibadah atau gereja. Tetapi yang dimaksudkan oleh Petrus ialah menyucikan diri oleh ketaatan kepada kebenaran, yaitu firman Tuhan, dan mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus, ikhlas, dan dengan segenap hati pada ayat yang ke-22. Kekasih-kekasih Tuhan, dua hal ini memberikan pertanyaan yang kritis kepada kita di tengah pergumulan kita bersama. Secara khusus di Sumba, bukan cuma persoalan demam berdarah, tetapi dalam persoalan virus corona yang melanda,
yang menyebabkan banyak kekacauan dalam hidup ini. Bukan hanya pekerjaan, bukan hanya pelayanan gerejawi, tetapi juga hal ekonomi, relasi kita, dan sebagainya. Dan juga pada saat ini di Sumba sedang terjadi hama belalang dan kelaparan. Dua hal yang ditekankan oleh Petrus terkait bagaimana kita bersyukur dengan hidup baru di dalam Kristus, yaitu bagaimana iman pengharapan kita diuji. Masihkah kita tetap setia kepada Allah? Masihkah kita beriman kepada Kristus di tengah pergumulan ini? Dan dapatkah kita nyatakan iman kita yang teguh pada Kristus dalam kehidupan kita yang benar sesuai firman Tuhan dan juga dalam hal kasih? Pergumulan yang kita alami ini menguji setebal apakah kasih kita kepada sesama dan alam semesta ini. Apakah dalam pergumulan dan penderitaan ini kita hanya berpikir tentang diri kita sendiri, ataukah kita juga bergumul bersama dengan sesama kita yang mungkin membutuhkan perhatian, topangan doa, nasihat, bahkan juga bagaimana kita menyikapi secara bersama-sama setiap pergumulan dengan sikap iman dengan berhikmat. Jemaat yang terkasih, marilah kita bersyukur untuk penebusan yang telah dilakukan oleh Kristus dengan menjalani hidup baru dalam kasih, dalam ketaatan kepada firman Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari bersama kita meresponi firman Tuhan. Kita menyanyikan Kidung Jemaat 184 bait 2. Kidung Jemaat 184 bait 2, Yesus sayang padaku. Jemaat terkasih, mari kita menaikkan doa syukur syafaat kita. Kita berdoa. Bapa, kami bersyukur pada saat ini Engkau telah menyatakan sabda di dalam kesederhanaan kami yang kami nikmati secara bersama-sama dengan keluarga kami. Kami mohon Allah menolong kami, tidak hanya untuk mendengar dan merenungkan firman, tetapi juga untuk melakukan firman, agar kami tetap menyatakan persembahan yang berkenan kepada Tuhan, mensyukuri pengorbanan Kristus yang mulia dan agung. Terima kasih Bapa. Teguhkan hati kami untuk beriman dan berpengharapan kepada Engkau. Dan kiranya Engkau mengaruniakan kami kasih karunia, sehingga kami mampu mewujudkan kasih tidak hanya kepada anggota keluarga kami, tetapi kepada sesama dan alam semesta ini. Lebih khususnya ketika kami berada di dalam pergumulan secara bersama-sama di Sumba ini. Bapa Sorgawi, berkati sempurnakan firman-Mu dan ibadah yang telah berlangsung. Berkati dan sempurnakan ya Bapa pemberitaan firman Tuhan yang berlangsung baik secara online ataupun melalui ibadah-ibadah yang terlaksana di keluarga Kristen di setiap rumah hamba-hamba. Engkau menolong kami untuk tetap mewujud nyatakan iman kami, memuliakan nama. Kami berdoa secara khusus bagi pemerintah kami, bagi setiap anak-anak Tuhan yang berbelas kasih, memberi diri untuk menjadi relawan, bahkan para tenaga kesehatan. Engkau menolong dan memberkati mereka. Beri kuat, sehat, sukacita, dan damai sejahtera.
Berkati juga para pasien dan keluarga agar tetap teguh di dalam iman. Mereka menikmati setiap pengobatan dan mereka dipulihkan, disembuhkan hanya oleh kasih Kristus. Terima kasih Bapa. Kami berdoa dan bersyukur ibadah ini terlaksana oleh pertolongan Tuhan melalui anak-anak Tuhan sebagai tim ibadah GKS Jemaat Manubara bersama dengan hamba-Mu Bapak Pendeta dan seluruh majelis jemaat, dan juga bersama dengan kekasih kami, Pak Aris. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati, menyempurnakan seluruh rangkaian pelayanan kami selama minggu ini, selama bulan April ini, dan dalam waktu-waktu selanjutnya. Berkati dan kuduskan persembahan syukur keluarga dan celengan Paskah yang tetap kami lakukan. Kiranya itu memuliakan nama Tuhan. Inilah ibadah kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, jemaat terkasih, mari kita memuji Tuhan. Kita memberikan persembahan. Kidung Jemaat 403, hujan berkat kan tercurah. Baitnya yang pertama. Jemaat terkasih, kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari mengarahkan hati kita untuk menerima berkat dari Allah. Kita berdoa. Anugerah Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dalam persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kita sekalian, mulai dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, demikian seluruh rangkaian ibadah kita. Terima kasih untuk kebersamaan kita semua. Tetaplah teguh di dalam iman. Tetaplah kerjakan setiap bagian kehidupan tugas tanggung jawab kita dengan benar. Dan kiranya Tuhan menolong, menyertai, memberkati kita semua. Shalom. Jemaat terkasih, untuk menutup seluruh rangkaian ibadah, mari kita kembali memuji Tuhan. Kidung Jemaat 346 bait 1 dan 3, Tuhan Allah beserta. Tuhan Allah beserta bertemu kembali, kasih Kristus mengawal.